Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semangat Bu. Lemes saja nampak ibu nih. Semangat Bu. Semangat ya. Boleh pantun Bu? Boleh ya. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah singgah kedai membeli sendal. Saya tahu nih Pak, kenapa ibu-ibu belakang tak semangat. Saya tahu kenapa ibu-ibu tak semangat. Pasti karena minyak goreng mahal. Iya Bu. Makanya lemas saya ibu-ibu. Atau kekenyangan Bu. Kekenyangan ya. Ulang ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Masjid Miftahul Jannah beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, alim ulama cerdik pandai yang kami muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah, adik-adik kami, anak-anak kami, mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di sini semuanya dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul malam hari yang berbahagia ini yaitu jujur dan keutamaannya. Jujur dan keutamaannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara jujur, nah akan terkait dengan apa yang kita lakukan di kesempatan setiap hari pada aktivitas kita sehari-hari. Kalau seandainya perbuatan kita jujur, ucapan kita jujur, maka insya Allah akan melahirkan ketenangan yang Allah lahirkan di dalam diri kita. Kalau seandainya tidak ada kejujuran di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita, dan paling kecil ruang lingkupnya di dalam keluarga kita, tidak adanya kejujuran antara suami terhadap istri, tidak ada kejujuran istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, insya Allah jangan pernah bermimpi keluarga tersebut bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Di sana ada batu penghalang di dalam keluarga tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ahzab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman. Nah, yang dipanggil sini adalah orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat apa kaitannya orang beriman, keimanan, ketakwaan dan kejujuran ini sendiri. Coba kita lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, yang dipanggil sini orang beriman, karena orang Islam belum tentu beriman dan belum tentu bisa bertakwa kepada Allah. Namun orang yang beriman kepada Allah, insya Allah dia akan bisa bertakwa kepada Allah. Inilah bedanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini la'allakum tattaqun sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 183 semuanya kita dapat ya Pak ya, Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat lagi, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Berkatalah dengan
beriman, kata Allah, bertakwa kalian kepada Allah, dan berkata, berucap dan sampaikanlah dari lisanmu ucapan yang baik. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu insyaallah ucapannya benar, ucapannya sejuk didengar oleh orang lain. Ketika tidak ada kejujuran di dalam lisan kita, di dalam perbuatan kita, di dalam tingkah laku kita yang kita lakukan setiap harinya, maka ternyata kalaulah kejujuran tidak ada di sana, jangan pernah berharap kita menjadi orang yang bertakwa. Inilah dia hubungan kita dengan kejujuran, antara kejujuran dan ketakwaan. Orang takwa itu pasti bicaranya benar. Orang takwa itu pasti bicaranya jujur. Dan orang yang senantiasa tidak jujur tidak akan bisa disebut orang yang bertakwa. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berteman dengan orang yang selalu berkata jujur. Kita diharapkan oleh Allah supaya selalu berteman dengan orang yang jujur, orang yang amanah, jangan berteman dengan pembohong, kata Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bertemanlah dengan orang-orang yang selalu jujur. Dan berkawanlah engkau dengan orang-orang yang selalu berkata benar. Jangan dekatin orang yang bohong. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berteman dengan pembohong itu tidak ada manfaat sedikit pun. Ternyata si pembohong, orang bohong yang suka sekali berbohong, ternyata dia juga tidak suka berteman dengan orang bohong. Padahal dia pembohong ini, dia pembohong setiap hari, setiap tutur katanya, setiap ucapan yang keluar dari lisannya bohong semua. 10 yang disampaikan yang benar belum tentu 1, sisanya bohong. Kalau bahasa kita itu tukang ulok, tukang tipu. Apa yang diucapnya bohong, apa yang dibuatnya bohong, apa yang dikerjakannya itu bohong, apa berita yang disampaikannya itu bohong. Pembohong yang seperti ini ternyata juga tidak mau berteman dengan pembohong. Itulah sakitnya kalau berteman dengan pembohong. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, berteman kalian dengan orang yang senantiasa berkata benar. Bapak Ibu para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu coba kita lihat, apa sih keistimewaan bagi orang-orang yang selalu berkata jujur? Apa sih keistimewaan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga lisannya, perbuatannya, perkataannya dan lain sebagainya, di setiap langkah gerak-geriknya senantiasa mengedepankan kejujuran? Apa manfaatnya? Coba kita lihat keistimewaan yang pertama, yaitu mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa jujur akan beda ketenangan yang akan diraihnya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Ketika dia pulang, insya Allah dia akan tenang di rumahnya. Ketika dia sampai di rumah, dia disambut oleh istrinya, dia disambut oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena ada kejujuran yang diucapkan, yang diperbuat oleh sang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Di rumah dia tenang. Tapi juga kita perhatikan di rumah kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita di rumah sendiri pun tidak tenang. Kita di rumah kita sendiri pun tidak nyaman. Kenapa? Artinya mungkin ada sebercik kebohongan yang pernah kita sampaikan kepada ahli keluarga kita. Kalaulah hal ini terjadi, maka ayo perbaiki, luruskan apa yang menjadi yang kusut yang telah kita perbuat tersebut. Minta maaflah kepada orang yang telah kita bohongi, sekalipun kebohongan itu kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ini Pak, kalau saya menilai yang namanya istri itu adalah ahli sejarah yang sangat luar biasa ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ahli sejarah ibu-ibu
Kenapa? Kalau suami pernah berbohong sekali 5 tahun yang lalu, kalau ribut hari ini itu dibaca juga ya Bu ya. Oh, untuk ini pernah 5 tahun yang lalu dibaca lagi, ahli sejarah ingat ya. 10 tahun yang lalu dibaca juga, ingat juga, malah detailnya dari ujung sampai ke ujung ingat. Inilah luar biasa ingatan ibu-ibu terhadap kesalahan orang lain. Kalau kita tidak jujur kepada ibu-ibu, benar gak Bu? Betul atau benar? Benar Bu ya. Dibaca 10 tahun padahal 10 tahun yang lalu padahal ingat, kita aja lupa Bapak-bapak. Kita aja lupa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengan istri saya, kalau bisa dibilang tidak jujur, saya sebenarnya jujur, tetapi karena miskomunikasi akhirnya salah kepahaman. 9 tahun yang lalu kejadian tersebut sampai sekarang masih ingat dia. Apa dia? Waktu saya kerja dahulu pas di kamar mandi di suatu masjid, saya baru pulang Bapak Ibu. Ini cerita sedikit. Saya baru pulang kerja kantor saya dulu di leasing dulu Bu. Saya pemakan riba. Tapi alhamdulillah 2018 saya hijrah. Pulang keluar dari kantor, sebelum pulang Isya itu sholat Isya, saya mampir di masjid. Ternyata masjidnya agak meleset pula Pak, apanya tuh kerannya itu. Pas buka keran ternyata lepas kerannya. Oh, lagi kena siram lah saya. Habis celana saya Bu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Habis. Langsung siramnya. Macam sekencang-kencangnya air keran, kerannya tercabut, lepas kerannya itu. Jatuh, airnya kencang, basah celana saya. Padahal saya mau sholat. Akhirnya apa? Saya pinjamlah sarung kepada goreng masjid itu Pak. Pinjam sarung. Setelah pinjam sarung sama goreng itu, apa kata gorengnya? Kenapa Pak? Celana saya basah, saya mau sholat, saya mau pinjam sarung. Diberikanlah. Ternyata setelah saya selesai sholat belum kering juga Pak. Saya tinggalkanlah celana saya di masjid itu. Saya bilang, Pak, biarkan di sini, besok saya lewat sini lagi, besok saya ambil. Biarkan aja di sini, tergantung, insya Allah besok kering itu. Saya bilang. Jadi saya pulang pakai sarung ibu-ibu. Bayangin pulang kerja pakai sarung, bukan pulang sholat, pulang kerja dari kantor pakai sarung. Apa kata istri saya? Dari mana tadi? Coba, dari mana tadi? Kok hilang celananya? Coba bayangin ibu-ibu, hilang celananya katanya. Sampai sekarang dibaca. Padahal sudah saya bawa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Karena itu juga yang diulang-ulang. Bulan ke depannya saya bawa Pak istri saya ini, buktinya ini manusia yang hidupnya ini sarung dia yang punya. Ini sarung dia nih yang saya pakai, saya bawa pulang ke rumah. Iya kata gue itu. Masih juga 9 tahun itu celana hilang juga yang dibaca Pak. Pengano celana tuh, padahal ada jelas Bu. Inilah hebatnya IQ ibu-ibu, hebatnya ahli sejarah yang tidak tercatat bagi ibu-ibu. 9 tahun yang lalu masih ingat. Jadi untuk itu kalaulah seandainya sekali kita melakukan kesalahan, menipu, mungkin membohongi atau apakah sengaja ataupun tidak, ya inilah ingatan ibu-ibu sangat luar biasa. 10 tahun dia akan baca, 15 tahun dia akan baca juga lagi, 20 tahun pasti dibaca lagi. Padahal dah lewat dah, itu juga lagi. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya di rumah kadang-kadang kita tidak tenang. Itu dia keistimewaan yang pertama, kita akan mendapatkan ketenangan. Yang kedua, yaitu tidak termasuk kepada golongan orang munafik. Munafik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu apabila bicara dusta, bicara bohong, bicara pembohongnya. Kalau yang mengeceknya, pendutonya tuh, itu dia munafik. Kalau kita jujur, kita keluar dari degradasi munafik ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita tergolong orang yang senantiasa mentaati perintah
yaitu untuk berkata baik tadi, berkata benar tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dan berucap baiklah. Ini perintah Allah. Kalau keseharian kita, ucapan kita, perbuatan kita benar, baik, jujur, kita akan mentaati Allah secara tidak langsung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa Bapak Ibu. Setiap kita berdosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap cucu Adam itu, anak cucu Adam itu berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa, setiap orang yang pernah melakukan kesalahan, setiap orang yang pernah berkata dusta, bagaimana caranya? Bertaubat kepada Allah. Inilah manusia yang dicintai oleh Allah. Terakhir, keistimewaan dari perbuatan atau perkataan jujur, yaitu kejujuran menjadi perisai dari perbuatan buruk. Kalaulah kita senantiasa berkata jujur, senantiasa berucap jujur, insya Allah Dia akan melindungi kita, Bapak Ibu, dari perbuatan buruk, fahsya. Kita terlindungi, mungkar kita terlindungi. Kenapa? Karena ada perisai di dalam diri kita. Apa perisainya? Kejujuran. Untuk itu tanamlah kejujuran di dalam diri kita. Tanamlah kejujuran itu di dalam setiap langkah dan gerak diri kita. Mudah-mudahan kita semua, yang khususnya yang ada di sini, terhindar dari yang namanya sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi